Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kriptografi. Apa sih itu kriptografi? Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Hal ini seiring dengan semakin berkembangnya teknologi jaringan komputer dan internet. Semakin banyaknya aplikasi yang muncul sehingga memanfaatkan teknologi jaringan. Beberapa aplikasi tersebut menuntut tingkat aplikasi pengiriman data yang aman. Adapun proses utama pada kriptografi. Yang pertama, enkripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Yang kedua, dekripsi. Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Istilah dalam kriptografi. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. Yang pertama, plain text atau biasa dilambangkan M adalah pesan yang hendak dikirimkan atau berisi data asli. Yang kedua, ciphertext atau biasa dilambangkan C adalah pesan terenkrip atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Yang ketiga, enkripsi atau fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Yang keempat, deskripsi atau fungsi D adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. Kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan. Yang pertama, algoritma simetris. Yang kedua, algoritma asimetris. Berdasarkan besar data yang diolah. Yang pertama, algoritma block cipher. Yang kedua, algoritma stream cipher. Berdasarkan jenis kunci yang digunakan. Pertama, algoritma simetris. Algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Kelebihan algoritma simetris. Kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik. Karena kecepatannya yang cukup tinggi, maka dapat digunakan pada sistem real time. Kelemahan algoritma simetris. Untuk tiap pengiriman pesan dengan menggunakan yang berbeda, dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. Permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri yang disebut key distribution problem. Algoritma asimetris. Algoritma asimetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci publik atau public key dan kunci privat atau private key. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci privat disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci privat yang digunakan. Kelebihan algoritma asimetris. Pertama, masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. Kedua, masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Kelemahan algoritma asimetris. Pertama, kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. Kedua, untuk tingkat keamanan sama. Kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Block cipher.
Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu atau dalam beberapa bait. Jadi dalam sekali proses enkripsi atau dekripsi, data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Stream Cipher, algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu bait. Jadi format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan dekripsi. Teknik dasar kriptografi. Yang pertama, substitusi. Salah satu contoh teknik ini adalah Caesar Cipher. Tabel substitusi dapat dibuat sesuka hati dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan deskripsi. Bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit memecahkan ciphertext oleh orang yang tidak berhak. Blocking. Sistem enkripsi terkadang membagi plain text menjadi blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter, yang kemudian dienkripsikan secara independen. Dengan menggunakan enkripsi, blocking dipilih jumlah lajur dan kolom untuk penulisan pesan. Jumlah lajur atau kolom menjadi kunci bagi kriptografi dengan teknik ini. Plain text dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan pada lajur, dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Ciphertextnya adalah hasil pembacaan plain text secara horizontal berurutan sesuai dengan bloknya. Plain text dapat pula ditulis secara horizontal dan ciphertextnya adalah hasil pembacaan secara vertikal. Permutasi. Salah satu teknik enkripsi yang terpenting adalah permutasi atau sering juga disebut transposisi. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Dalam teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tetap, tapi identitasnya yang diacak. Pada teknik permutasi, identitas karakternya tetap, namun posisinya yang diacak. Sebelum dilakukan permutasi, umumnya plain text terlebih dahulu dibagi menjadi blok-blok dengan panjang yang sama. Ekspansi. Suatu metode sederhana untuk mengacak pesan adalah dengan memelarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata, dan di akhir kata itu akan ditambahkan akhiran an. Dan apabila suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap, maka akan ditambahkan akhiran. Kelima, pemampatan. Mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya adalah cara lain untuk menyembunyikan isi pesan. Contoh sederhana ini menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan disusulkan sebagai lampiran dari pesan utama dengan diawali oleh suatu karakter khusus. Dalam contoh ini digunakan dan. Aplikasi enkripsi. Yang pertama, jasa telekomunikasi. Enkripsi untuk mengamankan informasi konfidensial, baik berupa suara, data, maupun gambar yang akan dikirimkan ke lawan bicaranya. Enkripsi pada transfer data untuk keperluan manajemen jaringan dan transfer online data billing. Enkripsi untuk menjaga copyright dan informasi yang diberikan. Kedua, militer dan pemerintahan. Enkripsi diantaranya digunakan dalam pengiriman pesan, penyimpanan data-data rahasia militer, dan kenegaraan dalam media. Penyimpanannya selalu dalam keadaan terenkripsi. Yang ketiga, data perbankan. Informasi transfer uang antar bank harus selalu dalam keadaan terenkripsi. Keempat, data konfidensial perusahaan. Rencana strategis, formula-formula produk, database pelanggan atau karyawan, dan database operasional. Pusat penyimpanan data perusahaan dapat diakses secara online. Teknik enkripsi juga harus diterapkan untuk data konfidensial untuk melindungi data dari pembacaan maupun perubahan secara tidak sah.
Kelima, pengamanan elektronik mail. Mengamankan pada saat ditransmisikan maupun dalam media penyimpanan. Aplikasi enkripsi telah dibuat khusus untuk mengamankan email, di antaranya PIM dan PGP, keduanya berbasis TLS dan RSA. Keenam, kartu plastik. Enkripsi pada SIM card, kartu telepon umum, kartu langganan TV kabel, kartu kontrol akses ruangan dan komputer, kartu kredit, kartu ATM, kartu pemeriksaan medis, dan lain-lain. Enkripsi teknologi penyimpanan data secara magnetik, optik, maupun chip. Ada beberapa jenis penyerangan protokol. Yang pertama, ciphertext only attack. Dalam penyerangan ini, seorang kriptanalis memiliki ciphertext dari sejumlah pesan yang seluruhnya telah didekripsi menggunakan algoritma yang sama. Yang kedua, known plain text attack. Dalam tipe penyerangan ini, kriptanalis memiliki akses tidak hanya ke ciphertext sejumlah pesan, namun ia juga memiliki plain text pesan-pesan tersebut. Yang ketiga, chosen plain text attack. Pada penyerangan ini, kriptanalis tidak hanya memiliki akses atas ciphertext dan plain text untuk beberapa pesan, tetapi ia juga dapat memilih plain text yang dienkripsi. Keempat, ada tip chosen plain text attack. Penyerangan tipe ini merupakan suatu kasus khusus chosen plain text attack. Kriptanalis tidak hanya dapat memilih plain text yang dienkripsi, ia pun memiliki kemampuan untuk memodifikasi pilihan berdasarkan hasil enkripsi sebelumnya. Dalam chosen plain text attack, kriptanalis mungkin hanya dapat memiliki plain text dalam suatu blok besar untuk dienkripsi. Dalam adaptive chosen plain text attack ini, ia dapat memiliki blok plain text yang lebih kecil dan kemudian memilih yang lain berdasarkan hasil yang pertama. Proses ini dapat dilakukannya terus-menerus hingga ia dapat memperoleh seluruh informasi. 5. Chosen ciphertext attack. Pada tipe ini, kriptanalis dapat memilih ciphertext yang berbeda untuk didekripsi dan memiliki akses atas plain text yang didekripsi. Keenam, chosen key attack. Kriptanalis pada tipe penyerangan ini memiliki pengetahuan tentang hubungan antara kunci-kunci yang berbeda. Ketujuh, Rubber House Kriptanalis. Pada tipe penyerangan ini, kriptanalis mengancam, memeras, atau bahkan memaksa seseorang hingga mereka memberikan kuncinya. Adapun beberapa jenis penyerangan pada jalur komunikasi, di antaranya, pertama, sniffing. Secara harfiah, sniffing berarti mengendus. Tentunya dalam hal ini yang diendus adalah pesan baik yang belum ataupun sudah dienkripsi dalam suatu saluran komunikasi. Hal ini umum terjadi pada saluran publik yang tidak aman. Sang pengendus dapat merekam pembicaraan yang terjadi. Kedua, replay attack. Jika seorang bisa merekam pesan-pesan handshake atau persiapan komunikasi, ia mungkin dapat mengulang pesan-pesan yang telah direkamnya untuk menipu salah satu pihak. Ketiga, spoofing. Spoofing maksudnya penyerang. Misalnya Maman. Maman bisa saja menyamar menjadi Anto. Semua orang bisa dibuat percaya bahwa Maman adalah Anto. Penyerang berusaha meyakinkan pihak-pihak lain bahwa tak ada salah dengan komunikasi yang dilakukan. Padahal, komunikasi itu dilakukan dengan sang penipu atau penyerang. Contohnya, jika seseorang memasukkan PIN ke dalam mesin ATM palsu yang benar-benar dibuat seperti ATM asli, tentu sang penipu bisa mendapatkan PIN-nya dan kopi pita mengetik kartu ATM milik sang nasabah. Pihak bank tidak tahu bahwa telah terjadi kejahatan. Keempat, man in the middle. Jika spoofing terkadang hanya menipu satu pihak, maka dalam skenario ini, saat Anto hendak berkomunikasi dengan Badi, Maman di mata Anto seolah-olah adalah Badi, dan Maman dapat pula menipu Badi sehingga Maman seolah-olah adalah Anto. Maman dapat berkuasa penuh atas jalur komunikasi ini, dan bisa membuat berita fitnah.
Terima kasih karena telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share video ini, agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.